Misi kita adalah memanusiakan manusia. Jadi di era teknologi yang serba cepat ini, yang serba instan, tetaplah ada hati nuraninya dong. Oke. Meskipun kita udah membernya 24.000, tapi masih banyak yang belum tahu Python ID itu sebenarnya apa. Karena kita sering disalahpahami sebagai komunitas yang kegiatannya menjual ular Python. Waduh. Lebih tepatnya dramanya kita kubur dalam-dalam aja ya. Kita berfokus pada dampaknya dibanding dramanya. If you want to go far, go together. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Fredrik dan Grahanto. Dan kalau kalian udah menyimak episode sebelumnya, mungkin tidak asing dengan sosok Kena di sebelah saya, atau kalau belum, ya kenalan lagi deh ya. Di sebelah saya ada Farah Clara dari Python ID. Tentunya ini spesial ya, karena biasanya Gizmo Talk tamunya para lelaki. Tapi teknologi tidak hanya milik kaum Adam, kaum Hawa pun berhak untuk. Dan iya ya, sejak kapan teknologi ada gendernya gitu. Nah, karena Farah datangnya dari Python gitu, ini jadi menarik soal komunitas. Python ID itu bukan datangnya, awalnya tahun berapa ya? Sekitar tahun 2008 atau mundur ke bawah. Sudah sangat lama ya berarti. Ya, waktu itu masih zamannya di grup Yahoo Milis. Group. Oke. Nah, dulu terpikir untuk berkomunitas sebagai perempuan ya. Punya pekerjaan profesional di ranah teknologi. Dan kepikiran untuk masuk ke komunitas itu gara-gara apa? Karena nggak ada temennya. Butuh teman sharing, ting-tengan, belajar, gitu ya, belajar. Dan nemunya dari Facebook. Udah zaman Facebook pada saat Udah zaman Facebook saat itu. Dan kenapa Python ID yang cocok, atau sebelumnya pernah join beberapa komunitas lain tapi akhirnya ini deh yang kayaknya yang paling cocok gitu? Dulu join beberapa komunitas, salah satunya ada PHP, ada Java, terus ada Visual Basic dulu ya. Tapi karena saat itu lagi belajar Python, jadinya nyarinya spesifik Python. Ketemulah grup itu. Nah, tapi gini ya, kalau kita ngomongin komunitas itu kan selalu narasinya yang dibangun para komunitas itu kita datang sebagai bukan sekedar kumpulan orang, tapi kita bisa memberikan dampak gitu. Betul. Tapi sayangnya gitu, friends, yang ada, ini pengalaman pribadi ya, dari berbagai komunitas itu D-nya itu bukan dampak, tapi drama. Waduh. Gimana tapi? Apakah itu sih kayaknya lu salah masuk komunitas aja. Di 10 tahun di Python ID damai-damai aja tuh. Lebih tepatnya dramanya kita kubur dalam-dalam aja ya. Kita berfokus pada dampaknya dibanding dramanya. Tidak semua drama harus kita ladeni, kecuali itu menyangkut masalah keamanan, kenyamanan, itu baru. Sekarang membernya udah berapa sih? Di Telegram sendiri kita ada 24.000 member seluruh Indonesia. Dan sekitar, kalau dari grup Facebook itu, di grup kitanya sendiri itu ada 6.000. Tapi ada grup-grup Python lain itu udah sampai 100.000 orang. Tapi itu masih part dari Python ID atau udah beda? Jadi ibaratnya Python ID ini yang official gitu kan? Memang tercatat di PSF juga. Buat Gizmo Friends yang baru nonton episode kali ini, ceritain kita PSF itu? Python Software Foundation. Jadi itu istilah kayak markas besarnya yang menjaga stabilitas. Adanya di Amerika Serikat. Sana ya. Sana lah ya arahnya. Iya, pusatnya teknologi kan masih dari sana ya. Betul. Gitu, walaupun kita kapan ya? saingan kayaknya banyak ya, selain sana kita harus menghadapi negeri tirai bambu juga. Iya. Itu juga kok berat ini ya. Tapi balik lagi ke komunitas nih, gitu ya. Member udah banyak, iya kan?
Betul. Tadi kalau drama disiasati mendingan ke D-nya tuh beneran dampak aja, jangan geser ke drama mulu ya. Iya. Tapi sering banget gitu ya terjadi ya kalau kita lihat di X gitu, para tech bro dan tech sis ini tech bros ya sebenarnya ya. Tech bros. Kalau saya kan tech bro ya. Sama, nggak sendiri. Walaupun Saya ada tuh orang Surabaya tuh dia beneran dia pegiat teh dan memang cocok untuk menjadi teh bro. Kalau saya peminum teh aja soalnya gitu. Deh. Balik lagi, selalu ada namanya tuh kesannya ya di komunitas manapun nih, nggak cuma teknologi, ada yang namanya abang-abangannya lah di situ, gitu. Iya, Orang betul. yang ya tanda kutip sebenarnya itu orang-orang tua gitu. Ada jam terbangnya tinggi, iya gitu. Terus Kolotnya juga iya. sayangnya ada-ada aja yang gitu ya. Iya, betul. Nah, menyiasati yang seperti itu tuh gimana kalau perjalanan di 10 tahun di Python deh? Di Python ID ya? Iya. Awalnya nggak mudah sebenarnya karena komunitas Python Indonesia itu kan sebenarnya memang awalnya dari para orang tua ini ya. Tapi begitu akhirnya aku masuk untuk terjun bantu saat itu, aku coba kasih gambaran besarnya ke mereka. Kita lagi mau transisi dari yang tadinya komunitasnya orang tua sentris. Oh, ada periode sempat ada kayak gitu ya? Orang tua. Okay. Jadi komunitas waktu itu dipegang sama orang tua banget gitu. Nah, bapak-bapak umur 40, bisa 50 tuh ada. Gilang-gilang pensiun ya, udah Gila-gilang 50-an. pensiun. Tapi aktif di masanya. Oke. Nah, tapi pada saat itu kebetulan memang merekanya juga lagi nggak terlalu ngurus sebenarnya. Jadi ada aja gitu Ada ya, aja, doang. ada celah kosong yang akhirnya yang aku saat itu, aku masih umur 20-an waktu itu. Iya. Jadi aku mau coba untuk nge-shifting komunitas ini untuk lebih dekat dengan anak muda. Wih, itu deh. Memang nggak gampang. Selalu ada titik alot yang nggak ketemunya di mana. Oke. Tapi bisa. Karena pasti pikirannya buat mereka-mereka yang sudah senior-senior itu, anak muda tahu apa lu? Iya. Kita udah makan asam garam kehidupan gitu. Padahal kan anak-anak muda bagus banget dan perlu banget ya kalau menurut kita gitu. Yang sekarang mungkin pasti seiring perjalannya waktu ya perpindahan usia ada gitu ya. Cuman kayaknya gue dan Farah mengamini kalau anak muda itu akan selalu membawa semangat baru. Betul. Setidaknya gitu. Ya. Sama nggak? Di Sama. Python pada saat itu ketika mau memasukkan anak-anak muda, biar ya ada refreshment gitu. Betul. Gitu ya? Masih. Oh. Tapi waktu itu dibutuhkan waktu 3 tahun. Oh ya? Dari transisi digitalnya, Oh. kemudian ke offline meetupnya, sampai tiba-tiba 2017 kita sukses ngadain konferensi pertama. Wih. Dan itu di Surabaya. Oke. Dan itu penggerak komunitasnya yang muda kah atau yang senior lebih banyak turun? Muda. Atau udah mix? Udah muda. Udah muda? Muda. Oh, oke. Ya. Karena ya lebih satset tuh sebenarnya mau gimana juga ya anak muda nih Gizmo Friends maksudnya tanpa gimana sama para senior ya tetap hormat lah gitu. Cuman yang muda itu pasti mereka secara energi lebih gila gitu ya, pastilah ya, secara fisik masih sangat belia, belum ada tanggungan ini gitu gitu kan. Ya udah pasti dari dua elemen itu aja udah beda gitu kan. Tapi kalau dari di teknologi itu kan biasanya anak muda itu dan ranah yang lain sih sebenarnya, cuman akan lebih kelihatan anak muda itu lebih ngulik dan lebih berani eksplorasi. Sama nggak? Sama. Oke. Kayak gitu. Tapi untungnya di komunitas Python ID bapak-bapaknya justru cenderung suportif ya. Oke. Walaupun kadang ada yang alot lah, ada yang susah dihubungin lah. Itu momen-momen yang cukup stressful ya waktu transisi begitu tuh.
Oke, tapi yang tua-tua itu tetap dipertahankan nggak sih? Kalau biasanya kan tetap ada buat supaya tetap ada wisdomnya, alias sih tetap ada, jangan terlalu ngegas kali, tetap kudu wise juga bagi yang ngasih wisdom ini sebenarnya mereka yang lebih senior. Berlaku juga kan? Enggak juga. Nggak juga malahan. Justru yang lucunya adalah yang sudah senior, baik umur dan pikiran ya, itu mereka lebih cenderung ngasih jalan deh. Oh, yaudah biarin muda aja. Muda gitu. aja kan. Oh. Mereka juga lebih terfokus dengan keluarga ya sekarang. Oke. Pekerjaan, keluarga, butuh waktu banyak gitu. Jadi udahlah, toh saya juga jarang ngumpul di komunitas, udah biar anak-anak aja yang kerjain gitu. Komposisinya sekarang yang sangat muda, pernah muda, atau menolak tua? Menolak tua. Lebih banyak badas kan? Menolak tua. Itu ya? Banyak menolak tua. Berapa persen? Yang mudanya sekarang udah berapa persen? Lebih dari 50%? 60% adalah golongan menolak tua. Oke. Berarti Jadi waktunya nih. Waktunya. Kami sedang mencari warga-warga darah muda baru ya. Nah, Tolong. itu pasti sih. Regenerasi itu tidak terelakkan Iya. di komunitas apapun, termasuk komunitas teknologi dan Python ID karena Farah ada di situ gitu ya. Nah, tapi gini, penyakitnya dari para orang-orang menolak tua adalah ya kadang-kadang panas di awal terus kesananya Loyo kayak gitu. angin gitu. Kayak kerupuk kelamaan disimpan di luar dan lempem jadinya kan. Nah, terjadi nggak sih? Sempat terjadi nggak di Sempat. Python? Sempat. Oke. Tapi Menyiasatinya gimana? harus ada beberapa orang yang anomali. Gimana tuh? Jadi dalam satu komunitas itu bukan cuma soal sehat dalam artian menerima semua kalangan, merangkul semua kalangan, tapi kita juga sebagai pengurus harus bisa berlaku asertif. Oh. Untuk asertif bukan berarti kita jadi orang yang terus marah-marah ya atau galak gitu ya. Tolong bukan jangan tangan besi gitu. ya. Bukan gitu. Tapi Oke. maksudnya orang-orang asertif ini adalah orang-orang yang menjaga agar mereka tetap ada di jalurnya. Oh, oke. Jadi sebagai lu tuh lagi ngerjain ini, goalsnya ke sini. Terusin di situ, jangan kemana-mana. Seperti gitu. Oh. Oke. Nah, ini ngomongin terusin di situ tuh. Kadang-kadang member komunitas itu banyak yang gini, Farah. Kita dapat apa sih dari ginian gitu? Kayaknya capek doang deh. Lu untung punya nama udah lama di sini gitu. Kita adakah momen-momen atau insiden-insiden tanda kutip ya kayak gitunya ada nggak sih? Ada, selalu ada. Nah, terus gimana? Tapi gini, kalau aku pribadi berkomunitas itu untuk terjun ke sana sebagai pengurus, berarti aku sudah sadar bahwa aku istilahnya jadi kayak pelayan masyarakat komunitas itu sendiri. Apalagi kita kan emang komunitasnya non komersial ya. Anda sudah tahu pasti itu dibayar dengan apa. Saya nggak perlu ngomong 3M. Makasih Mas Mbak, gitu kan. Nah, Oke, itu ya. Oke. Jadi kalau memang passionmu adalah berbagi, lebih seneng memajukan orang, bekerja di balik layar, berkomunitas adalah salah satu jalur yang cukup aman sebenarnya. Oh. Oke. Dibanding sendirian. Oh, ingat itu Gizmo Friends. Kalau sendirian kamu bisa lari jauh memang. Tapi kalau mau bareng-bareng, masuklah ke komunitas. Wah, itu kayak ini ya, kayak ada pepatahnya juga ya. Apa tuh? If you want to go fast, go alone. Ya. If you want to go far, go together. Oke. Gofar ya, bukan. Gofar, bukan Mas Gofar Hilman ini ya. Kesinggung Pergi ini. jauh. Pergi jauh lagi. Iya gitu ya. Sama ada satu lagi tuh yang apa? Yang ada Power Rangers apa? Aduh. Lupa lah gitulah. Oh, iya. Nanti ya kalau ketemu quotes-nya kita tulis. Kalau nggak salah yang sempat
ngobrol dan mengatakan itu tuh Irzan kata AI. Nah, balik lagi ke perkomunitasan nih. Komunitas Python ID itu kan jelas ya komunitas teknologi dan pasti nggak tahu, mungkin stigma, mungkin juga saya yang keliru gitu ya. Untuk masuk ke dalam sana adalah orang-orang yang bekerja di atau punya urusan sama teknologi, punya interest cukup, atau wah nggak bisa, kita harus ada harus ada tujuannya nih masuk sini. Kalau cuma mau kepo-kepo doang, kita nggak terima nih. gimana gitu. Jadi Python ID itu terbuka untuk semua kalangan segala usia. Karena memang ada member kami yang masih anak SD, ada anak SMA. Dan itu fine aja. Dan fine aja. Mereka datang ke acara konferensi yang kemarin, Mbak. Jadi sekedar info aja nih teman-teman, Python Indonesia baru aja selesai menyelenggarakan konferensi acara gede itu Python Indonesia. Nah, setahun sekali. Ibaratnya kita selalu bilangnya lebarannya anak Python. Yes. Ya, tidak kalah lah sama Pesta Pora dan Synchronize ya buat para pegiat kultur industri hiburan gitu. Atau yang fansnya King Nasar. Oh. Dangdut lagi. Iya. Ada lah, tetap ada lebarannya kan ya sama ya, pasti ada tiap circle industri itu ada lebarannya, tanda kutip. Dan Python sih. Ya? Apa Python ID? Python ID kok Python sih ya. Python ID. Ya itu lebarannya anak-anak Python. Anak-anak Python ya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, tapi saya nggak bisa coding nih, gue mah apa gitu, cuma suka doang sama teknologi, dikit lagi gitu juga, tapi penasaran gitu kali ini, boleh nggak join? Boleh, karena kita juga menyediakan beberapa sumber belajar bagi teman-teman yang baru mulai banget atau yang sudah punya dasarnya tapi kemudian pengen belajar ulang, kita menyediakan sumber-sumbernya. Oke. Gitu. Berarti ada program-program reguler juga dong selain konferensi tahunan? Program regulernya kita ada meet up setiap bulan sebenarnya atau per 2 bulan sekali. Offline? Tergantung dari offline. Kadang kalau emang lagi banyak kita bisa taruhnya di online. Oke. Gitu. Iya. Wah. Jadi ingat ya, tidak perlu bisa coding untuk join Python ya. Tapi secara struktur, apalagi reguler ada event tahunan, berarti kan ada ini dong, ada kepengurusan yang urusannya nggak cuman coding doang nih, nggak cuman teknologi di balik layar gitu. Iya. Di kepengurusan Python ID sendiri tuh mostly sebenarnya semuanya adalah developer. Oke. Yang kebetulan juga harus merangkul pekerjaan domestiknya, misalnya kayak aku ngurusnya di sponsorship dan outreach. Nah, jadi urusan-urusan mencari dana untuk acara tahunan itu ke saya. Oke. Nyarinya, atau untuk yang sekarang kan aku lagi di Jakarta nih, jadi kebetulan tergabungnya di Python Chapter Jakarta. Oke. Jadi aku juga salah satu orang yang mencari venue untuk mengadakan meetup. Gitu. Oke. Nah ini menarik ketika Farah bilang komunitas itu juga ada divisi yang mencari dana. Sementara meskipun komunitasnya non-profit, tadi kita udah bahas itu ya, Gizmo Friends. Bagaimana menyeimbangkan itu gitu? Ketika nanti ada pandangan dari orang, loh katanya non-profit kok kalian cari dana? Cari dana kan untuk menyelenggarakan acara tahunannya aja. Oh. Jadi uangnya untuk secara persis untuk melaksanakan kegiatan tahunan. Jadi bukan kolekan ya Gizmo Friends? Bukan kolekan. Tetap ada pihak ketiga ya. Tetap ada pihak ketiga. Biar ekosistemnya juga jalan. Dan sepakat nggak sih sebenarnya emang komunitas itu perlu ada backingan ya sponsor lah ya kalau memang mau ada acara atau kebutuhan-kebutuhan kegiatan-kegiatan operasional lah. Iya. Sebenarnya sih lebih ke arah sesuai target. Sebenarnya kan kita lebih pengen visible ya. Jadi meskipun kita udah membernya 24.000, tapi masih banyak yang belum tahu Python ID itu sebenarnya apa.
Oke. Karena kita sering disalahpahami sebagai komunitas yang kegiatannya menjual ular Python. Waduh. Mungkin SEO. Soalnya pernah ada kasus Oh, yang iya? orangnya masuk nih ke grup Python. Mas, ini aku mau jual ular Python. Hah? Apa, Serius Mas? ya? Serius, ada. Banyak apa cuma sekali 2 kali? Ada beberapa kali kejadian seperti itu Oke. ya. Berarti bukan anomali ya? Enggak salah sih, tapi Iya sih. Iya, ya lambangnya kan tapi ular kepo ya. deh. Gara-gara iya. Kan lambangnya ular ya. Iya. Itu kan lambang yang cukup apa ya? Menyeramkan lah ya buat sebagian orang gitu. Ceritain dikit dong, ini buat insight juga buat Gizmo Friends barangkali gitu ya. Di balik lambang ular si Python itu artinya apa sih? Sebenarnya lebih ke arah fleksibelnya ya. Oh, Ular itu kan fleksibel sebenarnya jalannya kan. oke. Nah, hampir semua library yang ada di PyPy Heeh. itu banyak fleksibilitasnya, kegunaannya banyak sesuai dengan sifatnya bahasa pemrograman Python itu sendiri, flexibility. Nah, jadi kalau dulu ini aku baru share di acara Google Cloud Fest kemarin, aku ada ngeluarin studi kasus waktu itu F1. F1 balapan. Oke. Jadi aku baru tahu bahwa di F1 itu dulu sebelum mereka pakai Python beserta library-nya, ada library-nya namanya F1 tuh pakai Python ya? Python akhirnya. Oke. Zaman dulu mereka pakai MATLAB, Oh. Bash, dan cara mereka rundown satu simulasi itu bener-bener seketat itu sebelum ada Python. Oh. Jadi kalau di Bash, kalau lu ngejalanin satu simulasi, lu nggak boleh ngelakuin salah satu aja, atau nggak berhenti semua tuh simulasinya. Nggak, bener. Ini simulasi itu simulasi gimana? Simulasi kayak yang di race-nya itu loh, Mas. Aha. Kan kalau kita Udah balapannya kan itu kan? sebelumnya, Oh, oke. sebelum balapannya. Ya. Jadi mengumpulkan data-data itu kan sebenarnya kalau cara tradisionalnya kan emang race di balapannya. Betul. Nah, program hadir untuk memurahkan Oh, karena itu biayanya. cost banget. Cost gitu banget. kalau beneran harus ada balapan Amit-amit kalau ada crash di tikungan kan parah kan, Iya, nambah iya. cash. Nah, Oh, jadi bisa ngambil data-data data-data yang dipakai buat nanti balapannya. balapan ya, bahkan Oh, sampai di iya. balapannya sekalipun. Betul. Gitu. Karena begitu banyak sensor ya Gizmo Friends di mobil F1 itu, dan teknologi F1 luar biasa itu. Udah lah, Iya. kalau ngomong itu udah kompleks juga dan pasti banyak implementasi bahasa pemrograman. Betul. Nah, Oke. di Python bisa menjawab itu. Oh. Ternyata mengumpulkan berbagai data mentah menjadi keputusan milidetik. Wih. Kayak kapan ini misalnya nih ban depan, Heeh. ban depan kanan degradasi harus ganti. Oke. Udah keluar gitu kan datanya. Oh. Kapan harus pit stop, kapan harus lu tekan tombol DRS. Tapi tahun ini DRS sudah nggak ada ya. Tahun depan DRS sudah nggak ada. DRS itu buat yang bingung apa? Apa ya bahasa sederhananya? Kalau bahasa sekarangnya overtake nih. Itu tuh. Jadi Gitu panjang tuh. ternyata. Nah, tapi selain itu ya, selain implementasi yang bisa segitunya, tadi udah ada nggak sih misi-misi yang mungkin khusus buat Indonesia ya, dari komunitas Python ID sendiri yang pengen atau bahkan sudah terwujud dengan adanya komunitas yang udah berjalan ya lama ya, belasan tahun mungkin sekarang. Kalau goals kita tuh sebenarnya ingin masyarakat itu bisa mendapatkan pekerjaan yang emang saat ini lebih banyak di data, Oke. banyak juga yang di back-end engineer-nya, atau yang justru malah anak-anak network juga banyak sekarang belajar Python. Kami pengen mereka itu tidak pergi dengan tangan kosong, gitu. Gitu ya. Kedengeran Oke. kayak mulia, tapi sebenarnya nggak Iya. gampang ngewujudinnya juga. Iya betul. Dan tadi kalau ngomongin lapangan pekerjaan, ini jadi ingat 19 juta janji lapangan kerja. Ya. Aduh, iya lagi. Iya kan. Tapi ini nggak sih, dari member-membernya Python ID sendiri, gitu, ada yang struggling nggak? Kan orang bilang dulu
lu join ini aja, masuk ke ranah IT, join komunitasnya, lancar karir lu. Oh iya. Iya. Apakah ada yang struggling juga atau malah banyak? Banyak apa nih tadi? Banyak tech bro yang kampanyenya, udah lu kuliah lu kerja di IT aja, lu ngoding gitu. Gaji gede apa segala macam. Tidak begitu kan kenyataannya. Apalagi sekarang ya. Yang paling mengesalkan adalah ketika mereka lebih banyak cerita manis yang terlalu over glorified, tapi mereka nggak dikasih pemahaman bahwa di Indonesia lulusan IT itu banyak. Sejak tahun 2000-2001 lulusan IT itu banyak dan masih banyak yang nganggur. Kita nggak perlu bahas 19 juta itu. Tahun kita jauh ke bawah deh, 2001. Kayak karena aku di daerah Balikpapan, jadi aku sering nonton berita bahwa masih banyak orang yang belum dapat pekerjaan. Dan itu backgroundnya IT. Wih. Ya, ingat itu guys, friends. Jadi tidak ada jaminan tetap kalau ngomongin itu. Kalau menurut orang, tapi apa sih penyebabnya itu terjadi oversupply, tapi demand-nya sedikit, atau faktor lain? Demand-nya banyak sebenarnya. Di Indonesia? Di Indonesia, demand-nya banyak dan selalu terbuka. Lulusannya banyak, tapi kriterianya nggak masuk. Kenapa? Karena dari dulu, nih maaf banget buat industri pendidikan, saya harus ngomong kadang-kadang. Saya nggak ngejudge para pendidik, tapi kurikulum kita dari tahun ke tahun itu nggak banyak berubah. Jadi nggak relevan gitu? Nggak relevan. Dan dari komunitas sendiri ada upaya untuk merelevankan itu? Itulah tugasnya komunitas. Kalau ibaratnya gini, aku bilang kalau komunitas anggap aja itu sebagai ekstrakurikuler. Jadi kan kalau anak sekolah pulang masih ada kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, anggap aja kita tuh kayak gitu. Jadi pendidikan itu kan tidak harus dapat dari sektor yang formal, informal juga sama. Informal bisa gitu. Dilihat aja mana yang paling berpotensial bagi kalian, itu yang kalian jalanin. Kuncinya di situ ya? Iya. Oke. Jadi pendidikan kalau formal kita lihat kurikulumnya sama aja. Bahkan aku belum lama ini ngelihat teman-teman dari kampus swasta, kebetulan mereka belajar Java. Cuma Java yang lama. Yang zaman jadul itu dibawa ke 2025. Halo. Smartphone, sekarang udah smartphone ya, udah bukan Nokia ya gitu. Udah bukan Nokia, udah bukan Symbian. Nah, gitu ya, contohnya kayak gitu guys, semua orang. Jadi relevan, tetap penting, dan komunitas jadi ya bisa salah satu ruang akseleratornya menuju situ ya. Ini menjadi PR bahwa untuk tetap relevan ya kita harus belajar. Tetap belajar dan terus belajar. Karena di IT itu semuanya berjalannya cepat banget. Oke, ya pasti ya. Kalau jadinya kasusnya kayak aku nih, kayak aku kan akhirnya berapa tahun yang lalu aku stop ngoding. Begitu masuk lagi aku lumayan catch up-nya PR ya. Kok berat banget ya ini ya? Lebih berat dibanding Takeshi kayak gue lihat gitu kan. Jadi akhirnya aku shifting. Aku pengen tetap stay di IT, cuma aku harus berpindah role-nya. Jadi lebih ngelihat ke orang-orangnya gitu. Karena tetap ya, teknologi dibuat untuk orang ya, berkali-kali. Meskipun sekarang udah era segala, ada humanoid, ada AI, akal imitasi. Misi kita adalah memanusiakan manusia. Jadi di era teknologi yang serba cepat ini, yang serba instan, tetaplah ada hati nuraninya dong. Oke. Dan itu tidak dimiliki oleh robot ya? Iya, betul. Atau sistem. Gitu. Nah, tapi kalau tadi ngomongin komunitas gitu ya, udah dibahas hampir A to Z, tapi ada sedikit yang kelewat ini. Apa nih? Farah di situ sebagai perempuan. Sebenarnya di episode sebelumnya kita udah membahas ini gitu. Cuman lagi-lagi nih, kalau ada tadi kan terbuka untuk segala kalangan ya. Tentunya laki dan perempuan bebas. Di situ. Komposisi perempuannya cukup banyak atau
Aku nggak sendirian kok di sini. Sebagai pengurus atau sebagai member biasa? Member, ya mungkin member dan pengurus ya. Gitu. Kalau sebagai member, kita cukup berimbang. Laki-laki dan perempuan. Kayak 50-50 nice. atau 51-49. Oke, nggak jomplang ya berarti ya. Tapi untuk di ranah organisasinya, itu masih PR nih. Oh. Bukan karena masalah gendernya, tapi lebih ke arah menghindari unsur-unsur drama sebenarnya. Oke. Ya. D-nya balik lagi ya. Dan tidak semua punya waktu yang luang. Daripada banyak dramanya daripada dampaknya. Jadi member biasa juga nggak apa-apa. Oh, oke. Nah, tapi ada ini nggak sih? Kalau dari 1 dekade lebih Farah di Python ID, nantinya itu kan, ya kan kalau orang bilang orang yang diingat itu setelah hidupnya selesai itu karyanya, impact-nya buat apa yang dilakukan selama hidup gitu ya. Nah, 1 dekade lebih bersama Python ID, apa yang Farah ingin tinggalkan nantinya gitu? Legacy apa? Ada nggak? Legacy tentu. Tapi yang pengen ku tinggalin sebenarnya resilience ya. Jadi di ranah pengurus ini sebenarnya kan sedikit perempuannya. Kayak cuma 1 atau 2 orang. Nah, aku pengen teman-teman di luaran organisasi komunitas tahu bahwa kita bisa terus berkarya di balik layar dengan semangat dan tekad yang kuat. Dan terakhirnya ya, kalau misalnya ada Gizmo Friends nih baru mau nyemplung ke komunitas teknologi dan kayaknya wah menarik nih, tadi udah nyimak Python ID, kayaknya boleh juga nih, gue suka sama teknologi, lagi kepo sama bahasa pemrograman gitu. Bukan cara masuknya ya, tapi apa pesan dari Farah buat mereka-mereka, kan tadi emang kita lagi nyari darah muda banget gitu. Apa pesan buat mereka? Kalau mungkin diringkas dalam 1 kalimat gitu. Jangan malu-malu. Itu ya? Jangan pernah malu. Oke. Karena jadinya nggak ke-explore ini kali ya? Iya. Potensinya kalau malu-malu. Betul. Gitu. Kalau kamu minder, kamu nggak akan kemana-mana sebenarnya. Oke. Kayak jangan sering-sering juga ngeliat ke atas, ngeliat pencapaian orang lain yang mungkin kamu anggapnya itu berhasil. Karena kita adalah pembuat jalan. Bukan peniru jalan, Bos. Oke, nice. Thank you Farah. Sekali lagi insight-nya menarik banget. Kalau mau ngepo-ngepoin Python ID bisa di Telegram kita Python ID tinggal search ya. Atau di Facebook Python Indonesia. Itu. Atau kalau kayaknya agak gimana ya langsung nyemplung komunitas, nyolek Kakak Farah dulu deh. Di mana? Ada di X, nyetirnya jauh. Atau di Telegram Midnight Crash. Nanti aku boleh deh ya? di kolom komentar nih. Boleh. Oke. Thank you banget kalau gitu Farah insight-nya. Jangan lupa juga untuk tadi ya kalau mau ngepo-ngepoin Python ID, follow Gizmologi di Instagram ada, di @gizmologi, gizmotalk.id juga ada. Subscribe channel YouTube Gizmologi, nyalain loncengnya. Karena Gizmotalk tayang setiap hari Senin, dan kita pamit dulu ya. Sampai ketemu di episode-episode yang gak kalah seru berikut-berikutnya. Bye-bye. Bye.